Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini Tuhan memperkenankan kita untuk kembali mengenang bagaimana penderitaan Yesus untuk keselamatan manusia. Saudara, di saat kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman Allah. Tetapi kami mohon pertolongan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti bagian firman yang akan kami baca, untuk menjadi pegangan, untuk menjadi bekal di dalam kami menghadapi kehidupan kami. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bagian pembacaan kita terambil di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Saudara yang kekasih, tatkala Yesus diputuskan oleh pengadilan bahwa dia harus dihukum mati, dan hukum mati yang akan dilewati oleh Yesus adalah disalibkan. Menuju ke tempat penyaliban itu, Yesus harus memikul salib, dan perjalanan itu disebut jalan salib. Dalam bahasa Latin disebutkan Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan yang tidak mudah, jalan yang sangat sulit, dan jalan yang sangat berat. Saudara, di dalam perjalanan itu beberapa kali Yesus jatuh. Mengapa, saudara? Oleh karena Yesus semalaman diadili dan tidak tidur. Juga tubuhnya terdapat luka-luka oleh karena cemeti dari cemeti yang berujung besi. Darah mengalir. Nah saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, para prajurit Romawi mulai khawatir. Jangan-jangan Yesus meninggal dalam perjalanan. Karena itu mereka dengan paksa menyuruh Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus. Saudara, di jalan salib ini tidak ada seorang murid pun yang menemani dia, yang berjalan bersama dengan dia. Mereka semua telah melarikan diri, mencari zona nyaman. Mereka semua menyelamatkan diri, takut menderita. Saudara, di jalan salib yang ditempuh oleh Yesus, Yesus mau menyatakan bahwa dia bersedia mati di atas kayu salib, menderita untuk manusia yang berdosa. Saudara, dunia yang ditempati oleh manusia adalah dunia yang dimana kejahatan bersemayam, dimana kejahatan bercokol, dimana kejahatan merajalela. Namun saudara, di tengah dunia yang sedemikian itu, Yesus menggenapkan rencana keselamatan Allah untuk manusia yang berdosa. Dia rela dan bersedia menderita karena menjalankan kasih Allah untuk dunia ini. Saudara,
di tengah-tengah penderitaan jalan salib ini, dia tetap tegar, dia tetap sadar. Sebab itu dia melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas tangisan-tangisan perempuan-perempuan yang berada di sepanjang jalan salib itu. Yesus berhenti dan berkata kepada mereka, "Jangan tangisi diriku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Saudara, mengapa Yesus mengatakan kata-kata yang seperti itu? Oleh karena mereka akan mengalami penderitaan yang besar. Di dalam penderitaan itu, saudara, mereka berkata kepada gunung-gunung untuk kiranya menimpa mereka. Bukit-bukit menimpa mereka. Itu berarti mereka mengalami penderitaan yang besar. Dan saudara, penderitaan yang besar itu terjadi 40 tahun setelah Yesus disalibkan. Para wanita-wanita yang disebut oleh Yesus putri-putri Yerusalem, mereka menderita yang begitu dalam. Mereka sangat sedih mengalami penderitaan yang besar. Saudara, kita telah melihat, kita telah mendengar bagaimana kesediaan Yesus menderita bukan karena dosa-dosanya, tetapi menderita untuk melaksanakan rencana agung Allah untuk keselamatan manusia, walaupun dia harus menderita. Sebab itu jalan salib adalah pernyataan kesediaan Yesus terhadap penderitaan untuk keselamatan manusia. Bagaimana dengan kita, saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus? Apakah kita bersedia untuk menderita, menyatakan kasih kita kepada Allah, mentaati perintah-perintah Allah, walaupun mungkin itu adalah kerugian, yaitu di mana kita kehilangan keuntungan, kita kehilangan kepuasan diri kita, kepuasan hobi-hobi kita, kita kehilangan harga diri kita. Oleh karena apa? Oleh karena mau menyenangkan hati Allah, mau hidup memuliakan Allah. Saudara, memang menjalani kehidupan di dalam ketaatan untuk berdiri melaksanakan kebenaran firman Allah memang tidaklah mudah, saudara. Tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita dapat melakukan. Mengapa begitu, saudara? Karena buktinya telah diwujud nyatakan oleh pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Cuma pertanyaan, bersediakah kita, saudara, untuk tetap setia? Bersediakah kita, saudara, untuk berdiri di dalam dan di atas kebenaran sebagai satu wujud bahwa kita mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, walaupun mungkin kita akan melewati penderitaan. Jalan Via Dolorosa, jalan salib, penderitaan yang kita akan alami bukan pujian. Saudara, sebab itu marilah kita terus memohonkan kepada Tuhan di dalam Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita hidup taat dan setia untuk mengasihi Tuhan dalam wujud melaksanakan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun kita harus menderita. Amin.